Halo semuanya, kami dari kelompok 19 akan mempresentasikan survei hidrografi menggunakan SBS, MBS, dan side scan sonar. Dengan beranggota ada Suryani, Tresya, Ani, Rengga, dan Evaldo. Survei hidrografi bertujuan memperoleh informasi kedalaman dan bentuk dasar laut yang biasanya digunakan untuk pembuatan peta laut, navigasi aman kapal, analisis morfologi dasar laut, pembangunan pelabuhan, dan offshore. Sistem survei SBS yang fungsi utamanya merupakan mengukur kedalaman pada satu garis tegak lurus ke dasar. MBS fungsi utamanya mengukur kedalaman area lebar atau SWOT 120 derajat sampai 160 derajat, dan SS mendeteksi objek atau tekstur dasar laut atau citra dasar. Dasar teori, prinsip echo sounding SBS dan MBS mengirim sinyal ke akustik, diterima kembali, dihitung waktu tempuh. Rumus dasarnya ada dip sama dengan velocity kali two-way travel time dibagi 2. Prinsip pencitraan samping atau SS mengirim gelombang ke samping, memperoleh refleksi, menghasilkan citra sonar. Kemudian ada SBS. Yang pertama ada kelebihan. Dalam SBS ini kelebihan yang pertama cepat atau mudah dioperasikan. Yang kedua cocok untuk survei dangkal atau rute. Dan kemudian ada keterbatasan. Yang pertama ada cangkupan sempit atau tidak efisien area luas. Alur survei dalam SBS ini yang pertama menentukan jalur lintasan atau run line, yang kedua pengukuran kedalaman titik demi titik, yang ketiga koreksi pasang surut, yang keempat pembuatan profil. Cara kerja dari SBS tersebut, yang pertama kapal mengirim satu gelombang suara ke dasar laut secara tegak lurus, yang kedua gelombang dipantulkan kembali ke sensor, yang ketiga waktu tempuh gelombang dihitung menjadi kedalaman, yang keempat hasilnya berupa profil titik per titik mengikuti lintasan kapal. Aplikasi yang terdapat dari SBS tersebut, yang pertama survei batimetri sederhana, yang kedua ada pembuatan profil dasar laut atau single line, yang ketiga pengukuran kedalaman sungai, danau, atau kanal. Yang keempat ada survei di pelabuhan kecil dan alur masuk kapal. Yang kelima monitoring sedimentasi atau pengerukan atau drenching monitoring. Yang keenam ada penentuan kedalaman untuk perencanaan konstruksi air. Selanjutnya ada MBS atau Multi Beam Echo Sounder. MBS memiliki kelebihan dan keterbatasan. Kelebihan yang pertama, MBS dapat menyapu area lebar atau conference 4-8 kali kedalaman. Yang kedua, mendapat data kedalaman secara backscatter. Keterbatasan MBS yang pertama, MBS memerlukan kalibrasi rutin atau patch test, dan yang kedua, MBS memiliki data yang besar, butuh pengolahan intensif. Alur survei MBS yang pertama kalibrasi atau patch test, yang kedua pengaturan sudut beam dan sound velocity, yang ketiga akuisisi data. Bentar, Bang. Alur survei MBS yang pertama kalibrasi patch test, yang kedua pengaturan sudut beam dan sound velocity, yang ketiga akuisisi data kedalaman per SWAT, yang keempat koreksi pasang surut SVP dan attitude atau roll pitch shift, yang kelima grading dan pembuatan model 3D. Cara kerja MBS yang pertama, kapal mengirim banyak gelombang suara secara menyebar atau wedge ke dasar laut. Yang kedua, setiap beam kembali sebagai pantulan ke sensor. Yang ketiga, sistem menghitung kedalaman pada banyak titik sekaligus. Yang keempat, hasilnya berupa peta kedalaman area luas atau full coverage. Next.
Aplikasi MBS. Yang pertama, pemetaan detail untuk dasar laut atau full coverage. Yang kedua, survei hidrografi standar IHO untuk navigasi. Yang ketiga, investigasi daerah pelabuhan dan jalur kapal. Yang keempat, pembuatan batimetri 3D atau train model. Yang kelima, survei perencanaan konstruksi offshore atau ring, jembatan, dan pipa. Yang terakhir ada pemetaan area dangkal dasar laut dalam. Oke, kemudian ada SS yaitu side scan sonar. Kelebihan dari side scan sonar yaitu dapat menghasilkan citra dasar laut dengan resolusi tinggi. Yang kedua, mampu mendeteksi objek seperti bangkai kapal, pipa, batu, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu adalah cakupan area lebar sehingga waktu survei lebih cepat. Kemudian kekurangan dari side scan sonar yaitu yang pertama tidak memberikan informasi kedalaman atau butuh yang namanya S-base dan M-base sebagai pendukung. Kemudian kekurangan dari side scan sonar yang kedua yaitu kualitas citra dipengaruhi kondisi lingkungan atau arus dan gelombang. Kemudian kekurangan yang ketiga yaitu tidak efektif di perairan atau terlalu dangkal di perairan kru. Kemudian alur survei. Yang pertama yaitu perencanaan jalur atau overlap 20-30%. Yang kedua taufish atau ditarik atau dipasangnya hull mounted. Kemudian yang ketiga pengumpulan mosaik citra dan yang terakhir interpretasi fitur dasar laut. Cara kerja SS yaitu atau side scan sonar. Yang pertama, perangkat mengirim gelombang suara ke samping atau ke kiri dan ke kanan. Bisa kita lihat pada gambar ini. Kemudian yang kedua, dasar laut memantulkan gelombangnya. Kemudian yang ketiga, intensitas pantulan dibuat menjadi citra atau mosaik. Dan yang terakhir digunakan untuk melihat bentuk atau objek, bukan untuk kedalaman. Aplikasi SS Site atau Site Scan Sonar. Yang pertama, deteksi objek di dasar laut atau shipwreck, rintangan navigasi. Kemudian yang kedua, pemetaan tekstur sedimen dasar laut. Yang ketiga, investigasi kabel atau pipa bawah laut. Kemudian yang keempat, pencarian benda hilang atau SAR. Kemudian yang kelima, investigasi lokasi kecelakaan kapal laut. Kemudian yang terakhir atau yang keenam, pembuatan citra mosaik dasar. Oke, untuk perbandingan parameter output cakupan dan keperluan data dari CBAS, output CBAS di kedalaman, MBAS grid kedalaman, size corner ada citra atau tekstur. Untuk cakupan ada CBAS sempit, MBAS lebar, set scan sonar lebar dalam kurung horizontal. Keperluan CBAS profil, MBAS pemetaan 3D, teks sonar, citra dan deteksi objek. Untuk data ada CBAS sedikit, MBAS sangat banyak, size corner medium. Oke. Nah, posisi dan navigasi GNS atau RTK digunakan untuk posisi kapal, sedangkan CBAS dan MBAS memerlukan integrasi GPS, gyro, dan Meru atau diam kurung attitude. Batu, dan terakhir SS perlu posisi agar mosaik terkoefisiensi. Untuk koreksi data, koreksi yang dilakukan untuk pertama, sound velocity profil atau SVP, pasang surut, hal versi attitude atau roll pitch heavy, dan bar check atau di dalam kurung CBAS. Pengelolaan data, CBAS produksi profil dan kontrol, sedangkan embed data DTM, asset, 3D model, dan size corner, mosaik sonar, interpretasi, dan objek. Kesimpulan, CBAS sederhana, efisiensi untuk survei kecil. Sedangkan IMBAS detail, cakupannya luas, mahal, dan kompleks. Sedangkan Sesconar tidak untuk kedalaman, tetapi sangat baik untuk interpretasi data laut. Cukup sekian presentasi kami. Terima kasih.